Nah, kalau kita trend follower, jelas di saat seperti ini kita bakalan kepusingan, apalagi kalau kita intraday traders, kita juga bakalan susah sekali mencari setup. Halo semuanya, balik lagi sama gue Kim Sung dari Trading Academy ID. Di episode yang kali ini Trading 101, gue ingin ngebahas bagaimana kita sebagai seorang trader yang kerjanya duduk di depan layar, melihat chart berhari-hari, menunggu tren berjalan, tapi trennya ternyata sideways kayak gold sekarang, kurang ajar memang. Itu malah gue nih, Cuman kita mau trading nih kalau kayak gini kan? Nah, kalau kita trend follower, jelas di saat seperti ini kita bakalan kepusingan, apalagi kalau kita intraday traders, kita juga bakalan susah sekali mencari setup kalau kita trend followers. Nah, jadi gue mau ngebahas bagaimana caranya, ya. Gue juga sebagai trend follower. Cuman waktu kali gini gue bonyok nih. Kalau lagi gini gue bonyok nih. Nah, jadi gue cari cara nih, gimana caranya biar gue bisa trading tetap ketika marketnya pun lagi jelek seperti ini. Nah, jadi kalau market yang jelek lagi seperti ini, ya kita tentu nggak bisa ngikutin tren, dan kebanyakan kita bakalan antara kita yang ikut momentum atau kita melawan momentum. Nah, susahnya kalau kita lagi begini untuk mengidentifikasi momentumnya, dia momentumnya patah-patah ya. Jadi ternyata dia momentum turun, itu langsung dibalik terbang, ya. Mungkin trading di gold sering merasakannya, dia jatuh tiba-tiba, kita ikut sell, dia terbang lagi tiba-tiba, kena stop loss, dia jatuh lagi tiba-tiba, dan seterusnya. Nah, jadi di sini gue setelah melewati masa stres seperti itu, gue coba cari cara gimana biar gue bisa melawan momentumnya, ya. Oke, jadi di sini gue akan bilang dan bagaimana cara gue melawan momentum di gold, oke. Dan ya mungkin yang setia mengikuti Technical Friday sebetulnya, gue pernah bilang kalau momentum itu jangan dilawan, gitu ya. Nah, cuman ya karena gue again seorang trader dan ya new things, I discover new things dan segala macamnya. Jadi sekarang gue bisa bilang kalau momentum boleh dilawan kalau gini ya. Nah, makanya gue bakal jelasin di video kali ini di Trading 101. Hopefully this could help you all untuk bisa trading di setiap keadaan market yang lagi mau kayak gimana pun juga. Oke. Nah, so how we trade counter trend atau counter the momentum. Oke. Nah, jadi ada beberapa kriteria yang gue temukan yang harus terjadi di saat kita mau trading melawan momentum ini, karena memang ini agak tricky sekali. Kalau kita melawan momentum tuh sebenarnya bisa jadi tidak lanjut amblas kan, gitu. Misalkan goalnya ini udah bener lagi nih ya, jadi kita melawan momentumnya ternyata dia amblas aja terus ngikutin momentumnya bahkan jadi tren yang baru. Nah, itu kita bakalan kewalahan. Nah, cuman di saat seperti ini kayaknya bakal cocok sekali untuk kita melawan momentumnya si gold misalnya. Nah, jadi gue bakal ngambil contohnya di gold dan ada di Nasdaq. Gue udah ada coba beberapa kali. So gue juga bakal buka MetaTrader-nya untuk lihatin gimana maksud gue melawan momentumnya. Oke. Nah, so kriterianya kalau kita harus melawan momentum itu adalah gue di sini mau fokusin kita ketika melawan momentum. Berarti kan itu marketnya tuh volumenya lagi gede-gedenya nih. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih kapan kira-kira market itu volumenya bakalan gede. Oke. Nah, untuk kita mengetahui market volumenya kapan gedenya, kita harus tahu kapan banyak orang trading di saat jam-jam itu. Oke. Nah, jadi kalau nggak ada yang trading di jam-jam itu, tentu saja tidak akan ada volume di market. Bagaimana kita bisa mengetahui volume kapan orang-orang sering trading ya, jam-jam orang trading itu adalah lihat dari market sessions-nya ya, dari sesi marketnya. Nah, di dunia ini sebetulnya ada 4 sesi terkenal ya. Yang pertama ada Asian Session, yaitu berpusat dari Tokyo ya. Jadi pusatnya stocks ini adalah di Tokyo kalau untuk Asia. Nah, jadi ketika Tokyo mulai buka itu dibilangnya Asian Session dimulai. Terus ada yang namanya London Sessions. Nah, itu untuk UK, Eropa sekitarannya ya. Jadi untuk ya Eropa gitu lah ya, Eropa dan Inggris. Nah, itu pusatnya adalah di London ya. London Session dibilang, atau UK Session. Nah, terus yang ketiga adalah US Session. Oke, US Session ya seperti kita tahu New York itu adalah pusat dari semua dunia keuangan ini ada pusatnya di New York. Yang paling gede mereka di sana Nasdaq, S&P, Dow Jones, apalagi. Ya semuanya pokoknya ya. Semua duit itu ada di US. Jadi paling gede itu sebenarnya di waktu New York Session. Dan yang terakhir yang keempat adalah Sydney Session. Ini major juga dihitungnya, tapi ya untuk Australia, Indonesia dan
Indonesia nggak masuk sih sebenarnya. Jadi Australia doang sebenarnya, satu benua itu doang. Ya, Sydney Session itu jamnya ada. Nah, untuk di gimana kita tahunya nih ya, kapan session itu mulai? Nah, kita dipermudah oleh TradingView. Terima kasih TradingView dan orang-orang yang mungkin aktif bikin-bikin indikator di TradingView ini sungguh-sungguh membantu sekali. Di sini gue menemukan ada indikator itu session ya, session on chart namanya di sini. Nah, kalau kalian mau pakai, ini cuma bisa available di TradingView, tidak di investing.com atau di MetaTrader atau di platform broker-broker lainnya, hanya di TradingView saja. Jadi kalau mau lihat dan menganalisanya, silakan di TradingView dan pakai session on chart ini. Oke, gue udah klik di sini, nanti dia bakal muncul gambarnya kayak gini kurang lebih. Ini apa? Nah, jadi bakal muncul garis-garis ini ya. Kita lihat pengaturannya dulu. Oke. Jadi di sini adalah sessionsnya. Gua pakai cuman yang London dan New York. Tokyo dan Sydney gua nggak pakai. Kenapa? Karena majornya orang trader itu banyaknya tuh datang dari Eropa dan Amerika. Oke. Jadi paling rame itu waktu London dan New York. Right? Jadi gue cuman fokus melihat di dua hal mereka berdua ini. Dan kebetulan mereka berdua ini bersinanggung ya. Jadi waktu London Session jalan, New York Session ada waktu belum bukanya, cuman di tengah-tengah London Session berjalan, New York Session bisa dibuka. Nah, disitulah tempatnya di mana momentum itu sering muncul. Kalau kalian teman-teman lihat tuh tiba-tiba sering harganya terbang, terus jatuh. Nah, itu karena biasanya terjadi di waktu London Session dan New York Session terbuka. Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu salah satu kriterianya, kita harus tahu dulu momentumnya itu kapan sering munculnya, ya. Nah, dan gue bakalan fokusin di jam waktu Indonesia Barat, karena gue tinggal di Jakarta, jadi WIB. Kalian teman-teman yang di Indonesia Tengah, Indonesia Timur, silakan menyesuaikan. WIB, GMT plus 7 waktunya itu paling rame, ya. Kalau London Session, jadi yang bakalan gue perhatiin adalah London dan New York ya. Nah, jadi waktu untuk gold ini ya, untuk gold, waktu London Session, dia bisa tiba-tiba ada liquidity-nya, ada volumenya ya. Karena memang kayaknya orang UK itu suka emas. Lihat aja raja-raja dan ratu-ratunya. Ratu sih sekarang. Rajanya juga dulu ada. Dan pangeran-pangerannya suka pakai emas-emas gitu ya. Nah, jadi mungkin ya mereka suka trading gold. Nah, jadi kalau lagi London Session, gold-nya tuh cukup bisa gue bilang cukup aktif gitu ya. Cukup aktif bun gitu kan. Anaknya cukup aktif bun waktu di London Session. Cuman waktu di Tokyo Session Sydney itu kurang. Jadi gue nggak pakai di dua session itu karena gue juga mostly trading di gold. Oke. Nah, ini kita perhatiin di sini yang kita turunkan time frame lagi deh, biar lebih gede ya. Nah, di M15 kita lihat. Nah, di sini yang hijau-hijau ini, hijau kayak logo Trading Academy ya. Itu adalah London Session dibuka. Nah, yang merah di kanan itu adalah New York Session. Nah, jadi dia duluan ya. Si London ini duluan, New York Session belakangan. Oke, dan di tengah-tengah warna kuning ini adalah di mana waktunya mereka berdua bertemu, London dan New York. Oke. Nah, jadi ini di sini adalah biasanya volume itu paling banyak terjadi itu di kuning-kuning kotak kuning ini. Oke. Terus mereka mulainya kapan? Itu London Session dibuka jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Ya, jadi di mereka tuh jam 3 sore di kita, berarti di mereka tuh sekitaran jam berapa? Jam 8 pagi kalau nggak salah. Ya, jam 8 pagi, sekitaran jam begitu. Nah, itu mereka baru buka. Makanya mereka baru mulai session trading sambil ngopi gitu ya. Nanti pagi mereka. Kita jam 3 sore. Nah, terus berjalan, nanti ketemu di kota kuning ini karena New York Session mulai buka. Nah, New York Session mulai buka itu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi jam 8 malam Indonesia Barat, New York Session mulai buka ya. Orang New York baru bangun dan mulai baru buka komputernya untuk trading. London udah berjalan dari jam 3 sore sampai jam 8, udah jalan 5 jam. Nah, nanti London tutup di jam 12 malam. Masih buka terus sampai jam 4 pagi ya. 6 pagi ya, sampai 6 subuh. Cuman kalau kita trading di Indonesia, waktu Indonesia Barat juga, MetaTrader kita gold itu tutup jam 5 pagi nggak salah ya. So yang gue sering dapat itu adalah window-nya itu di jam 3 sore sampai jam 12 malam. Jadi mostly gue bakalan aktif trading itu jam 3 sore sampai jam 12 malam. Nah, cuman paling banyak itu adalah di antara jam 8 malam sampai jam 11 malam. Karena di situ adalah tempat-tempatnya London dan New York ketemu, dan Londonnya masih habis istirahat, masih semangat.
nyari duit dan dia mulai mau jual-jual barangnya karena kebanyakan intraday trader mereka ya hedge fund itu biasanya intraday trader, jadi mereka setiap hari trading, buka posisi hari ini tutup di after hours market. Nah jadi mereka biasanya buy sell udah mau tutup marketnya mereka bakalan jual-jual mereka punya barang. Nanti yang ngambil tuh ya mungkin trader-trader dari New York ya yang mulai baru bangun terus siap-siap mencari opportunity and mulai membeli opportunity, nanti jual lagi buat dibuang ke Asia gitu ya. Nah jadi paling banyak tuh di sini di Kota Kuning ini ya, pertemuan antara London dan New York itu jam 8 malam waktu Indonesia Barat sampai jam 11, jam 12 lah ya, jam 12. Cuman jam 12 kayaknya ya jujur aja udah capek juga kan kalau tradingnya sampai tengah malam. Jadi kalau gue pribadi gue maksimalnya biasanya sampai jam 11, jam 12 malam, mungkin jarang-jarang kalau gue lihat volatility-nya lebih menarik lagi. Nah tapi memang tidak setiap saat dia tuh volatility-nya menarik, tapi lebih sering, oke? Jadi lebih sering lah. Kalau kita perhatiin ini udah berapa, ini kan per tiga warna kayak kue lapis ini kan, ini 3 lapis warna ini kan itu menandakan satu hari ya. Jadi ini 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu kan. Trading days-nya ya, 1 hari trading, 2 hari trading, 3 hari trading days, 4 hari trading days. Kita lihat yang sendiri di sini, kalau mereka di jam-jam yang hitam itu cenderung sideways atau ngikutin trending tanpa ada candle gede ya. Sini kita lihat nih, ini jam-jamnya London Asian dan Sydney ya, gua tidak pakein. Nah tapi kalau kita lihat di dalam sini ya tuh, mulai London session dia mulai turun terus dia naik gitu ya. Nah, nanti di sini juga di mulai London session dia naik, nanti di waktu kota-kota kuning ini dia di New York dia agak sepi karena New York udah sendirian, nggak ada ditemenin sama London lagi. Nah, terus tapi di sini juga ada kadang-kadang ya biasa aja, cuman memang lihatnya lebih itu kan, lebih naik tiba-tiba terus tiba-tiba turun gitu ya. Nah jadi dan gue perhatiin juga biasanya banyak reversal terjadi di jam-jam ini ya, kayak gini yang baru-baru kemarin terjadi kan di sini. Nah jadi itu ya, perhatikan sessionsnya, banyak juga gue ngejelasin sessions ini ya. Nah terus bagaimana kita tradinginnya di dalam sessions ini, oke? Yang perlu diperhatikan untuk kita mau lawan momentum dan tren, tentu kita harus ada tren dan momentumnya dulu ya. Jadi kita harus menunggu. Kalau gue seringnya yang akan gue lakukan adalah melawan momentumnya. Jadi gue tunggu sampai ada momentumnya dulu. Contohnya kita ambil yang di sini ada momentumnya, oke? Nah terus misalkan gue lihat nih, gue juga biasanya menggunakan time frame juga penting ya. Time frame itu gue melihat di M15 atau M30 biar gue bisa lihat lebih luas aja. Kalau lihat di H4 kan nggak kelihatan di sessionnya, jadi gue pakainya di M15, M30. Ya mumpung goalnya lagi sideways juga, jadi gue lebih ke intraday ya, menggunakan lower time frame untuk gue cari entry-nya. Terus kalau nih kita lihat dia jalan, nah ini kan lagi London session nih. Nah terus tuh momentum mulai muncul kan, momentum mulai muncul di M15. Kalau lihat seperti ini, gue biasanya bakalan langsung turunin ke M5. Nah, jadi gue tradingnya adalah menggunakan M5, time frame M5 untuk gue cari posisi gue mau melawan trennya. Kalau gue lagi mau follow ya gue follow aja dari tadi, waktu ada momentum gue sell gitu kan. Tapi kalau gue lagi mau counter, nah ini gue untuk video ini gue ngejelasin yang counternya ya. Nah, jadi gue turun ke M5, oke. Nah, kriteria yang lain adalah untuk di gold. Jadi ini khusus untuk di gold, tidak berlaku di pair lain. Di candle penurunannya ya, 1-2 candlenya itu minimal kalau di combine mereka tuh harus ada total pips-nya sekali turun di candle 5 menit itu minimal 40 pips. Oke. Terus kayak gini, ini turunnya dari open di 1854, 1855 lah ya. Dia turun sampai misalnya di sini sampai 1850 kan. Nah, ini berarti sebenarnya dia udah turun dalam 5 menit 50 pips gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya masuk untuk gua mau ngambil melawan trennya. Nah, terus gimana gua mau melawan trennya? Setelah dia turun 50 pips itu, terus tiba-tiba next candle-nya dia jadinya seperti ini. Oke, sepertinya jadi seperti ini. Ya, candle-nya ini muncul yang hijau ini. Nah, ini gua mau ambil beli, ya. Nah, ini gua ambil buy di sini. Ya, tadi telat agak kecepatan satu candle. Terus stop loss-nya simple aja di bawah, di mana gua entry di bawah bottom si dia ini. Nah, nanti risk turunnya adalah 1/2 at least. 1/2 and then
Nggak boleh lah, gua ambil trade ya bisa. Tapi again ini bukan berarti 100% bakal works ya, makanya tetap lu stop loss. Kalau dia jebol lagi, ya udah gue tunggu lagi next momentumnya. Tapi intinya gua harus lihat dulu dari M15-nya dia mulai momentumnya seperti apa, and then di jam-jam London session dan New York pergabungan di yang kota nanti, nah itu gue bakalan nyari kebayangan momentumnya di sana. Terus ini misalnya jalanin, mungkin dia bisa lanjut turun atau enggak, I don't know juga. Nah ini kan dia, wah ternyata dia lanjut turun tuh. Udah ini stop loss kan, minus 30 pips. Nah kita move on, kita lihat lagi ke M15. Oke, momentumnya masih ada, ya momentumnya masih ada di sini. Ini kan mulai momentum nih. Ya udah, tunggu. Kita lihat lagi balik ke M5. Nah jadi salah satu trigger entry-nya untuk dari candle ya, kita ngomongin dari candle adalah bullish Marubozu. Bisa juga dari pin bar, bullish pin bar, atau doji biasanya gue kurang ambil ya, atau dia muncul hammer ya, hammer yang signifikan banget. Tapi ya kalau dia cuma kecil-kecil doang kayak gini nih ya gue nggak mau ambil. Jadi yang signifikan sekali, yang kelihatan signifikan. Jadi kita coba jalan lagi. Nah ini kan udah ada swing low nih, nah dia udah running kan. Nah biasanya kalau udah lari kayak gini, dia udah 2 candle, gue skip. Jadi gue benar-benar ambil yang dia candle pertama itu sebelum dia bikin swing low biasanya ya. Jalan-jalan terus. Jalan terus. Nah ini momentumnya masih ada, ini masih lanjut ya. Momentumnya, doji tuh. Kita lihat di M15. Nah M15 momentumnya masih lanjut, bearish. Jamnya masih jam kurang lebih belum buka. New York session belum buka, oke, it's okay. Lanjut terus. Nah ini mulai muncul doji. Kita satu candle lagi. Nah ini mau ambil atau enggak? Coba cek lagi dulu Fibo-nya dan segala macam. 1,2, oke lah, kita coba ambil. Resikonya di itu, restorenya 1/2. Dihantam lagi. Nah ini memang, trikinya adalah kalau trade yang seperti ini, mungkin dalam satu hari itu kita bakal ada beberapa trade dan memang dia bisa jadi kehantam terus dulu ya. Nah jadi kita lanjut terus. Bullish Marubozu nih. Ini ada bullish Marubozu, kita ambil. Oke. Langsung terhantam lagi. Not good. Nah ini pin bar ini tadi biarin aja ya, karena dia nggak terlalu signifikan. Nah ini muncul tiba-tiba satu candle engulfing, ada divergence juga. Coba lihat di M15-nya dulu. Nah di sini M15 dia udah engulfing juga. Let's see. Nah ini kayak gini-gini kita mau ambil nih. Yang 2. Semoga bikin higher low di sini. Waduh, dihantam. Naik lagi. Oke, pelan-pelan di sini. Nah, ini dia udah mulai profit kan? Oke, hantam profit 100-an pips. Oke. Nah, jadi 2 lot kita langsung ketutup dan belum tentu sebenarnya, tergantung juga karena kita ngomongin pipsnya ya, jumlah pipsnya. Jadi dia ini semakin gede stop loss yang bisa dimuncul gitu ya. Jadi selalu ngambil di bottomnya. Terus kalau dia muncul stop loss yang misalkan tadi kan cuma 30 pips kan. Nah, tiba sekali kita sekali kita profit 100 pips itu berarti bisa nutupin langsung profit kan. Jadi dia juga tidak pasti misalnya 1/2. Ya. Tidak berarti 2 kali loss itu bakalan 1 kali menang cuma nutup 2 loss sebelumnya. Bisa jadi dia malahan profit karena tergantung dari di mana stop loss kitanya ya. Kita lihat dari bottomnya di mana gitu. Nah, dan dia mulai momentumnya naik lagi. And ya udah jalan-jalan gitu aja kurang lebih. Nah, that's how gua melawan si momentum ini dan melawan trennya. Plus nanti ini kan sebenarnya ada tambahan lainnya adalah
kalian tuh harus lihat dari capetannya juga ya. Biasanya untuk melawan tren dan momentum ini tentu butuh bantuan capetan. Capetannya apa? Andalan gue adalah double bottom dan double top, tergantung. Dia kalau lagi momentumnya turun atau trennya turun, ya gue tunggu double bottomnya. Itu juga bisa jadi kunci kalian untuk lebih sabar lagi ya. Jadi kalian benar-benar tunggu capetannya muncul double bottom. Di sini muncul kan double bottom kan. Padahal dia ini lagi swing high loh di sini loh. Swing high dihantam turun. Nextnya adalah dia bikin hammer. Nah, terus jadinya double bottom. Di sini kan double bottom nih. Double bottom. And then dia terbang. Gitu ya. Optimalnya ada 1/2 risk to reward-nya, dan ini adalah cara yang gue pakai juga dari kemarin-kemarin. Terus coba kita langsung lihat di trading history gitu ya. Yang pernah gue pakai itu kemarin gue sempat coba di Nasdaq. Ya, Nasdaq, wih, runtuh sekali ya. Cuman gue sempat ngambil buy di situ. Lihat tuh, gue ada buy, gue masih bisa dapat 100 pips lebih. Ya, padahal Nasdaq-nya runtuh. Caranya gimana? Gue pakai itu simple yang kemarin, yang tadi, yang kemarin, yang barusan gue kasih tahu. Nah, jadi caranya adalah di jam-jam ini sebenarnya lagi jam malam ya. Jadi ini udah mulai New York session ya. Kalau Nasdaq, gue itu lebih fokusnya adalah ketika New York session mulai. Itu sekitaran jam 8 sampai jam 10 malam. Ya, dan dia tuh biasanya ramenya di sekitaran jam 9.30 malam ya, WIB. Nah, jadi gue biasanya kalau main Nasdaq kurang lebih jam-jam segitu untuk gue ngelawan trennya ini ya. Nah, terus ya lihat aja dari M5-nya nih. Sama kan teknik yang gue pakai. Nah, ini gue sebenarnya ketinggalan. Yang hammer ini, pin bar ini sebenarnya udah cukup bagus untuk gue ambil buy, tapi gue ketinggalan dan dia udah lanjut lari dulu. Terus dia malah jadinya engulfing seperti ini. Ya gue lebih yakin lagi gue masuk buy. Ya gue masuk buy and then gue out di sekitaran di atas. Ini di atas dan gue masih bisa dapat 100-an pips lebih. Terus kalau gold tuh di mana ya? Gue pernah mencobanya. Kalau di gold ada di sini. Nah, ini gue lagi ikutin momentumnya aja sih. Ini kebetulan gue dapet dia. Jadi sebenarnya ini juga karena gue ngeliatnya awalnya kan momentumnya bullish nih. Terus momentumnya bullish, and then gue lihat di sini dia bikin lower high. Jadi ini agak beda sih. Nah, jadi gue salah ya. Jatuh dia. Mana yang gue ngambil? Oh, di sini. Nah, di sini yang goalnya memang agak ekstrim. Gue ambilnya ngambil di M1 ya. Karena gue lihat momentumnya tuh di sini lagi bearish kan. Terus dia sempat ngekor-ngekor. And then gue ambil buy di sini. Nah, jadi intinya adalah menggunakan lower time frame ya. Nah, cuman gue tetap lebih encourage teman-teman itu ngambil dari M5 aja. Ini emang agak ekstrim aja sih. Yang kemarin itu contohnya emang gue tes banyak itu di Nasdaq. Di goalnya ini agak nggak begitu dapat gitu ya. Kemarin. Nah, jadi ini yang di goalnya tuh ngambil di M1. Terus memang tetap ada gagalnya. Cuman yang terjadi adalah gue tuh selalu bisa cut loss-nya tuh cut loss-nya itu bisa lebih kecil gitu ya dibanding reward-nya. Jadi gue bisa punya restore itu bagus banget gitu kan. Ini di mana? M15 M1. Nah, kayak gini. Ini kenapa gue bukan. Jadi gue emang gak campur-campur juga sih. Mana ya? Gold. Lagi gold. Yang gold. Nah, di sini misalkan kita coba lihat. Kita clear dulu semuanya. Ambil yang ini cuma 20 pips nih. Ini kayaknya biasanya gue lagi coba yang momentumnya nih. Kalau cuma kecil-kecil pipsnya ya. Di mana dia? Di manakah dia? Oh, sini gue lagi coba follow nih.
Kalau ini karena lagi dia break trendline yang ini ya, dia break trendline, terus gue coba sell, ternyata dia lanjut naik, ujungnya turun juga. Gimana ya? Oke, di goalnya memang yang tadi yang DM1 doang sih, yang toolnya yang Nasdaq yang memang gue jadi sebenarnya tipe trade-nya ini memang gua ambil banyak tuh di Nasdaq ya. Terus kita coba lihat lagi Nasdaq yang lain. Oke, di sini nih NQ juga gua lagi coba ngelawan nih, tapi ternyata dia masih drop. Yang minus $2 ini. Itu di mana deh? Nah ini ya. Ini jadi momentumnya tuh lagi bearish di sini, terus dia mulai muncul hammer ya, ini pin bar di sini. Gue coba buy. Memang agak buru-buru sih. Di sini gue agak buru-buru. Dia masih baru juga dan masih banyak candle bullishnya. Ya, jadi agak buru-buru di sini, jadi masih gagal. Nah, terus emang lebih bagus tuh juga adalah kalian cari waktu momentumnya ini jangan yang gabung-gabung kayak gini ya. Jadi kalau kalian lihat chartnya itu dia jangan yang candle bearish, candle bullish, candle bearish, candle bullish itu jangan. Itu biasanya memang lebih jelek. Oke, cari itu yang benar-benar yang dia lagi bearish ya, kayak gini. Ini lagi bearish. Terus tiba-tiba di reject. Di reject langsung kuat lagi. Nah, ini kan jadinya dapat tuh. Mana? Coba balik ini. Nah, yang sini ya. Gue stop loss di bawah bottom ini aja ya biar lebih meyakinkan, terus TP di atas ini. And then ya kayak gini juga, ini kan lagi bagus nih, bearish nih, tapi ini gue nggak ambil lagi karena gue udah ambil trade yang satu ini and then gue out. Gue udah ngelecah lagi, ini kan bagus sebenarnya nih, bearish, paling loss kali di sini ya, paling loss kali di sini, next jatuh lagi. Nah ini langsung swing low. Kalau buy di sini kan bagus nih, stop loss cuman di sini, TP bisa didobelin. TP-nya pas kan, didobelin nih sampai sini nih. TP di sini 1:2 kan ratio-nya. Nah, it's nice gitu. Jadi bisa dapat. Oke. Nah, jadi begitulah cara gua counter trend untuk gold dan Nasdaq. Tapi memang mainly gua tadi coba di Nasdaq beberapa hari belakangan. Di gold gue sempat coba di awal-awal doang, and then lumayan menghasilkan, makanya tapi memang karena gue juga fokusnya kalau di gold tuh tetap di bulan ini itu gue tetap lebih ke following my own trading plan. Jadi untuk yang di goldnya memang cuman yang di awal-awal tadi doang. Nah terus yang di Nasdaq gue coba and then it works. Okay, so you can try to, intinya adalah lihat di mana kalian tahu sessionnya ya, kapan dia banyak tradingnya. Yang waktu Indonesia Barat silakan coba dari jam 8 malam sampai jam 12. Paling banyak itu paling volatile-nya itu mulai muncul biasanya di sekitaran jam 9 malam sampai jam 11 malamnya. Oke, ada 2 jam window lumayan di situ. Kalian bisa ambil kesempatannya and then harus dapat momentumnya. Jadi kalau dia tidak ada momentum ya kalian nggak usah pakai teknik ini, pakai teknik yang lain. Kalau dia tidak ada momentumnya biasanya dia bikin chart pattern. Nah ya pakailah teknik yang chart pattern atau rejection dari Fibonacci dan segala macamnya. Oke. Nah terus melawan itu ya. Jadi ini kita counter. Jadi ketika dia lagi turun drastis, kalau kalian punya posisi misalkan kayak di sini di gold nih, di hampat nih ya, yang ini kan ada gede nih turunnya nih. Nah, kalau kalian ada posisi sell di sini, terus kalian mau pakai yang tipe ini, kalian nggak perlu tutup posisi sell yang di atas ya. Kalian tinggal ya udah. Kalau kalian mau counter, bukan hedging juga, kalian cuma ngambil posisi buy-nya aja, ngambil kesempatan dia rebound kecil-kecilnya, itu juga bisa. Ya, coba kita lihat di sini, misalkan di sini untuk gold, mana dia ada? Nah ini kan, dia 5-nya kita coba lihat di zona-zona ini. Tuh, ini kan lagi momentum bearish nih. Bearish, di sini ada satu kali muncul hammer and then swing low, tapi ya nggak perlu diambil juga apa-apa. Di sini ada hammer nih, bagus banget di hammer, buy, terus stop loss di atas. Dia memang nggak lanjut naik terbang langsung, cuman oke lah, masih bisa profit di sini. And then
Awal-awal momentum di sini ini nggak ada kan, ini candlenya kurang bagus. Nah di sini ada nih satu turun, and then dia berhenti naik ke sini. Cuman memang mungkin kalau kita ambil yang di sini jadinya loss. Tapi intinya again, you need to cut your losses kalau strateginya lagi ternyata dibalikin arahnya gitu ya. Terus di sini juga ada hammer, it's a good setup harusnya, momentumnya juga bagus. Cuman nextnya dia tetap turun. Jadi mungkin ada kalau di sini profit ya. Di sini nggak ada diambil, di sini juga tapi ininya kurang kuat kan momentum ininya kan. Tapi memang ada double bottom. Nah, jadi mungkin ini bisa diambil juga, and then tetap loss di satu di sini. Oke, move on. Di sini profit. Nah, ini ada terus turun. Dia langsung base di sini. Ini kan bikin base nih, kecil-kecil candlenya. Terus ada hammer, buy di sini juga profit gitu ya. Nah, terus ya udah deh. Berjalan sampai sini. Nah, ini mulai masuk ke session lagi. Turun, hammer di sini terbang gitu kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau ini ada double bottom nih. Ini double bottom, nice banget nih. Double bottom, terbang gitu ya. Terus kalau digabung dengan Fibo juga nih, nanti tambahan tekniknya adalah kalau kalian mau ngambil yang seperti ini ya bisa pakai Fibonacci juga di bigger time frame-nya, itu juga bisa digabungin ya. Tapi intinya adalah kalian harus tahu dulu ada momentumnya. Terus kalian mau lawan itu di jam-jam kapan dia mulai biasanya bergerak, and you can trade against the momentum dengan cara seperti ini ya. Lihat dari candlestick-nya di M5, cari bullish Marubozu dan hammer atau pin bar plus double bottom untuk chart pattern-nya di M5-nya, itu bisa you can go counter the momentum. Alright, so that's it untuk trading one-on-one kali ini. I hope bisa membantu teman-teman di saat-saat lagi yang trend following tapi tidak berhasil. Nah, jadi kita bisa pakai teknik ini untuk mengganti substitute our trading our trend following trading plan. Oke. So, thank you semuanya yang sudah nonton sampai detik ini. Leave a like dan komen kalau kalian suka video edukasi seperti ini. Share juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh video edukasi seperti ini. Komen kalian bisa untuk tanya-tanya atau mungkin saran buat bikin video apa lagi ke depannya, and maybe we can help. So, thank you again semuanya sekali lagi. Ketemu lagi di next video, dan as always, let the preview. Salam Trading Academy ID. Bye-bye.